Minang itu dijadikan seolah-olah komedi dan penghalang dalam cerita cinta perfilman. Jadi orang Minang ini di dalam cerita filmnya itu terkesan ribet ya. Orang Minang terkesan ribet, menyusahkan dalam filmnya itu. IKMKO cuman dijadikan alat atas kegagalan sebuah film. Statement dari Bang Andre kemarin itulah menonton ini nggak gratis, dibiayai oleh Ketua DPP. Andre Suade dong. Berarti beliau sendiri kan? Beliau sendiri. Jadi gini, dengan cerita alur dia dari selama perjalanan itu, Minang itu nggak penting. Itu seolah-olah. Iya. Jadi nggak perlu dikejar juga, dan urusan kita adalah makan, kayak lebih pentingin ngisi perut, lebih pentingin istirahat, lebih penting dengar musik dalam perjalanan ketimbang tujuan mengejar yang namanya pelaminan yang dimaksud. Jadi ini merendahkan. Hari ini kita akan seru-seru bersama di acara nonton bareng film Menuju Pelaminan. Pemimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang bekerja sama dengan PFN yang memproduksi film Menuju Pelaminan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kini kita bersama Dazul Kardi Leverando balik dalam segmen Orang Serba Tahu. Pasta, ya kan? Tahu serba orang. Dazul nonton bersama Otang ya? Iya. IKM. Nan Madan itu IKM. Di logo itu, logo atau judul itu IKM nampak Pak. Iya, judul filmnya Menuju Pelaminan. Itu mau tak soal film nan ditonton masuk semua Pak. Ada bara studio Pak booking. Ampe atau limo ndak kurang. Ampe ndak kurang lah. Limo ampe lebih. Yang madokan? Nonton bareng itu yang madokan Ikatan Keluarga Minang dari DPP. Tiket itu diberikan secara cuma-cuma melalui DPD masing-masing. Pertanyaannya itu orang filmnya yang membiayai atau IKM? Patang ambo hadir sebelum acara itu dimulai. Statement yang dikeluarkan oleh Ketua Umum DPP IKM, Bang Andre Rusyade, beliau menyatakan bahwa tiket itu ditanggung oleh DPP, Ketua DPP. Ketua DPP, ya. Berarti DPP yang ayo kita nonton bareng-bareng. Yes. Kalau ambo patang hadir di Plaza Senayan itu patang, mungkin dengan program Bang Andre itu ambo jempolin. Mungkin menghibur para pengurus atau simpatisan IKM yang ada di sekitaran Jabodetabek yang lah bakal jokare merawat IKM kan gitu kira-kira kan. Iya, betul. Jadi diberikan apresiasi untuk nonton bareng. Ceritanya tentang Jawa dan Minang kan. Tentang perjuangan seorang anak bujang bernama Yuda ya. Fajar ya. Kasih Rahma ya. Armanet itu Rama nama bintangnya itu ya. Tanya aja yang mendominasi dalam cerita filmku mangke sosok Minangnya atau Jawanya. Itu kalau dari aku film Salah Lamai itu ketang. Salah Lamai. Apa itu? Jadi mereka. Ambo dari awal sampai akhir mengikuti film itu. Malah Ambo sempat live lo di Facebook Ambo. Untuk dengan kegiatan bukan kegiatan itu itu ngebaca gitu. Tadi ambo mencari justru IKMKO cuman dijadikan alat atas kegagalan sebuah film. Kegagalannya berarti menurut Dazul yang diuntungkan IKM-nya atau filmnya? Film lah pasti. Justru IKM dijadikan alat. Apa misinya kira-kira? Jadi gini Pak Arfan. Ambo cukup banyak dan penggemar film-film yang bertemakan tentang kebudayaan, khususnya budaya Minang. Sepanjang film-film yang Ambo tonton itu banyak alur-alur film Minang itu, walaupun digarap secara ala kadarnya mungkin ya, tapi kayak kemarin itu seolah-olah proyek ini digarap secara besar-besaran, hasilnya ala kadarnya. Jadi filmnya itu gimana Dazul? Cerita filmnya itu yang sebenarnya? Kalau di dalam film itu? Kalau bagi orang IKM ataupun orang Minang kemarin yang mendapat tiket gratis, kan kita bicaranya kemarin ya, mendapat tiket gratis itu, ini adalah film Minang kan gitu kan? Iya. Justru saya melihat itu adalah film Jawa. Jawa ya? Film Jawa. Jadi ceritanya itu dia 90% dialognya Jawa. Dari awal.
pure dialog Jawanya itu betul-betul Jawa ya. Jawa totok, Jawa. Dialog Minangnya? Dialog Minangnya pun juga ke-Jawa-Jawaan. Serius? Ah, Iya. ke Jawa-Jawaan. Berarti tidak ada pepituah pepatah di dalamnya. Asli, kalau pepatah, Ambo sepanjang film itu tidak menemukan satu pepatah. Nah. Biasanya kan kalau film-film Minang itu tuh kan menyinggung beberapa masalah dialog itu kan harusnya itu kan ya sesuai dengan apa yang menjadi kekuatan kita. Budaya Minang. Iya. Nggak ada. Ini jadi yang Basobo itu Minang itu dijadikan seolah-olah komedi dan penghalang dalam cerita cinta perfilman. Jadi orang Minang ini di dalam cerita filmnya itu terkesan ribet ya. Orang Minang Menyusahkan. terkesan ribet, menyusahkan dalam filmnya itu. Menyusahkan Gitu. suatu hubungan gitu ya. Iya, padahal yang diharapkan oleh semua penonton itu kemarin itu adalah bagaimana kebudayaan Minang ini bisa menjadi sebuah informasi tentang kebudayaan. Harusnya kegiatan perfilman kemarin itu menjadi jendela. Saya tidak melihat sepanjang sejarah perfilman Minang. Kita lihat film-film yang bertema Minang nih. Apa nih contohnya? Iya dong, tenggelam kapal Panderbit. Terlalu bagus untuk disandingkan dengan film ini. Merantau. Terlalu jauh. Ya mungkin cek toko sebelah. Cek toko sebelah, Mi vs Mom. Mi vs Mom itu adalah film yang benar-benar ada kandungan Apalagi Surosile ya, Surosile, Liam Laila. Itu mirip tuh, Liam Laila kan ada perjuangan cinta juga, tapi Liam Laila berapa kali di luar di Prancis filmnya? Lebih dari satu kali, dua kali, lebih malah ya. Nah, di film ini justru bagi saya adalah sangat-sangat geli saya melihatnya. Ya, gelinya itu karena IKM nonton semua gitu. IKM nonton semua dalam, maaf nih Ambo izin orang IKM itu dalam bentuk berpartisipasi mungkin. Berpartisipasi menyemarakkan yang dia pikir film ini adalah film yang mendorong kebudayaan kita, harifan lokal hasanah kita. Tapi dari awal film itu tuh sudah memberikan clue. Maaf nih buat Pak produsernya juga, Bang Ivan Seventeen. Terkesan adat kami, terutamanya adat kami Pariaman dibikin ribet. Bikin menyusahkan ya? Bikin menyusahkan. Kayaknya. Jadi saya sebagai orang Pariaman juga dengan dialog yang dibawakan dalam bahasa Jawa itu tersinggung, Bang. Tersinggung. Iya. Di situ juga ada dialog ya, katanya juga ada dialog yang orang adat Minang ini agak merepotkan gitu ya. Iya, jadi kan tadi sebenarnya jadi kita kan memang bicarakan adat Minang ini kan kita bicara culture kita itulah matrilineal. Iya. Garis keturunan ibu. Terus harapan saya tuh ada sedikit sentuhan perannya perannya Bundokan Duang ya. Yang mampu diserap oleh para generasi-generasi perkotaan atau generasi milenial. Oh begini loh, nggak ada satu dialog, satu nasihat, satu konten yang mendorong bahwa kearifan matrilineal ini sebagai sebuah kebanggaan tuh nggak ada. Justru dianggap terkesan itu kegiatan yang dilakukan oleh si orang Pariaman ini terkesan ribet dan terkesan menyusahkan, khususnya dalam dunia percintaan atau cerita cinta kira-kira. Itu backgroundnya Pariaman banget? Enggak. Hah? Kalau saya lihat itu settingnya itu sekitaran Solo Selatan kayaknya. Oh. Saya nggak lihat laut mana atau nggak ngeliat ada unsur Pariamannya sama sekali, nggak ada. Gitu. Nggak ada ya. Berarti... Malah di sini yang Pariaman itu cerita tentang Japuinya aja. Jadi mempermalukan kami, Bang. Ada di Japui juga di situ. Jadi kan gini, orang Jawa si Fajar ini di Japui 40 juta. Nggak hadir di Malam Bainai dan seterusnya, dan dengan hanya urusan yang nggak jelas remeh-temeh apa dengan mobil busuknya itu kan gitu. Nah, gitu. Yang ada mobilnya tuh di trail itu ada logo IKM-nya. Iya, dia nggak tahu kalau Pak Japui itu dengan cara Japuinya ya sesuai harga dia itu siapa gitu kan. Iya. Mungkin pada kan tahu nih latar belakang dari film ini dari mana sih? Mungkin boleh ceritain sedikit. Saya tahu nih dapat. Ya, ini kan ide film ini. Rumornya ini ya. Rumornya itu kan ada kemarin tuh sempat viral tuh kan masalah Mas Iyun Fauzana ya kan. Oke. Nah, mungkin orang di situ produser atau penggarap Iyun Fauzana, Iyunnya Jawa, Fauzananya Pariaman, Sukalimau. Iya, Sukalimau. Oke.
Nah, dari mulai itu kayaknya idenya nampak untuk penggarapan film ini ya kan, tapi dengan polesan-polesan lain lah gitu kan. Oke. Kan akhirnya kan kandas juga ceritanya, namanya juga cerita settingan ya kan. Iya, iya, iya. Nah, mungkin baru dapat slot di bioskopnya baru tahun-tahun ini. Masalah Yun Fazana kan setahun yang lalu ya kan. Nah, itu kayaknya. Cuman di film ini kayaknya eh, kita itu dikasih ruang yang sempit, yang bagian Minangnya sempit untuk mengenalkan Minang yang sebenarnya gitu. Nggak lebih dari 7%. Dalam film itu kan hampir batal kan? Iya, iya. Batalnya kenapa? Batalnya tuh karena keluarga yang si laki-laki ini pada dasar itu berusaha menggagalkan dengan segala kegiatan-kegiatan yang receh, yang nggak penting. Tapi duit udah diterima. Ya kalau uang japunya itu kan harusnya kan begitu kan, tapi memang dalam film itu tidak diceritakan uang itu sudah diterima, tapi dari dialognya menyatakan uang itu rugi dong nih. Ah, berarti kan kalau udah rugi kan berarti uangnya udah Konflik keluarganya si perempuan sama si laki-laki apa? Ya kalau konfliknya itu keluarga laki-laki berkonflik dengan anaknya, perempuan berkonflik dengan masyarakat. Dari cemoohan dan seterusnya. Oh, dia punya ini Jawa gitu Iya, kan? iya, iya, betul. Jadi gini, untuk pesan saya untuk Bang Andre kayaknya juga nih, mungkin sebagai ketua IKM gitu kan, ketika melihat atau IKM itu mendukung untuk menghibur seluruh anggota itu bagus sih Bang, bagus banget gitu kan, dalam bentuk apapun, nonton gratis atau outbound dan seterusnya juga bagus gitu kan. Tapi ketika yang dipertontonkan kemarin itu adalah seolah-olah adat Minang ini menjadi sebuah apa tadi? Iya, yang merepotkan. Terus tidak terangkat hasanah atau kearifan yang sesungguhnya itu dalam cerita itu. Tidak cukup ruang untuk bernaratif ya di bagian Minangnya ini ya, untuk mengangkat budaya si perempuan ini sebenarnya ada apa yang terjadi di situ kan ya kan? Ya kita juga tidak ingin menjual budaya melalui film, juga tidak ingin. Tapi bagaimana harusnya seorang Andre Rusade yang mananya ketua umum IKM itu harusnya tuh sebelum mengambil proyek untuk dijadikan sebuah ini booming, ya paling tidak dia tahu dong. Saya yakin Andre nggak tahu cerita yang sesungguhnya. Mungkin malah dia nggak nonton sampai hari ini. Saya yakin. Berarti Pak Andre tertipu sama ceritanya. Tapi ini konspirasi aja ya. Konspirasi ya, kita boleh menduga dong. Dia kan pabrik. Ini duga-dugaan aja. Kayaknya mengundang IKM supaya melumrahkan film ini. Sepertinya gitu. Kalau saya melihat gini, film ini adalah kan seperti saya bilang tadi, adalah film yang tidak layak diaku-aku sebagai yang berafiliasi keminangannya. Terus untuk menyelamatkan film ini dari bulian masyarakat, khususnya kami dari Pariaman, dirangkulah IKM sebagai tameng. Segitunya Bang Andre untuk kami di Pariaman. Ya, dibiayain lagi katanya tadi kan Pak Andre yang ketua DPP ini yang ngasih tiket katanya kan, bukan pihak filmnya ya kan. Berarti segitu semangatnya kita IKM menonton film yang nggak ada Minang-Minangnya. Justru kita orang Minang harus dipaksa melihat kebudayaan Jawa yang memberi narasi kalau Minang itu merepotkan gitu. Jadi ya saya ulang lagi, yang saya tonton kemarin itu adalah, saya ulang lagi bahasanya Pak Dafan, kita organisasi IKM bersemangat dengan segala euforianya tuh menonton bareng untuk mendengarkan dialog Jawa dari awal sampai akhir, dan ada dialog Minangnya tapi kejawa-jawaan juga. Nah, apa yang bisa diangkat? Jadi saya ketika melihat flyernya tuh ada logo IKM-nya tuh di depannya tuh, sesedih ngeliatnya. Untung PKDP nggak ditempel di luar situ. Untung gitu. Tapi memang dari cerita ini, dengan hal ini itu justru jauh benar-benar dari harapan. Sebenarnya itu diundang pihak filmnya atau Pak Andre dengan sukarela memberikan menggelontorkan dananya untuk memberi tiket gratis. Lah iya. Yang jadi patokannya kenapa kita harus dikasih tiket gratis hanya untuk menonton film yang seperti itu. Sangat bersemangat sekali kan berarti IKM untuk menonton. Tapi kalau misalnya itu dari si produksi, ya kan keluar dari si pihak filmnya, mungkin kita tidak akan ribet begini kan membahasnya gitu. Statement dari Bang Andre kemarin itulah menonton ini nggak gratis, dibiayai oleh ketua DPP Andre Rusade dong. Berarti beliau sendiri kan? Beliau sendiri. Terus dalam ceritanya itu adalah bagaimana adat Minang ini
hanya mempersulit. Iya, diremehkan di situ malah kan. Diremehkan. Agak seperti diremehkan gitu kan. Iya, kalau saya sebagai orang preman jauh lebih diremehkan lagi. Gitu. Terus inilah Bang Andre, kok itu gimana sih? Saya nggak ngerti nih. Nggak ngerti sama Bang Andre Rosiade atau senior saya ini. Nggak ngerti jalan pikirnya. Apa jangan-jangan dia juga nggak tahu apa itu yang disajikan ke apa namanya? IKM ini jelas ini ada minanya dan aja gitu kan. Padahal ya IKM ini banyak sekali potensi-potensi orang-orang ber-SDM seni yang bisa menggarap sebuah film yang berkualitas. Kenapa nggak kita sewa aja tuh bioskop, ya kan? Yang nonton IKM semua untuk mengapresiasi kawan-kawan kita yang bisa berkarya di film itu kan gitu. Bagusnya gitu. Iya, jadi IKM dijadikan alat untuk proyek mereka. Ya, berarti kan itu memang bagian dari promosi kayaknya. Oke, saya terima itu bagian dari promosi. Saya setuju lah pada dasarnya, maksudnya ini kan memang strategi bisnis ya, strategi bisnis. Tapi setelah keluar dari bioskop itu nggak ada yang bicarakan itu atau gimana? Orang itu gini, setelah mereka keluar dari bioskop, mereka mau komplain, ini gue kok nonton film Jawa sih dari awal sampai akhir, tapi mereka nggak bisa mengungkapkan. Nah, untung ada channel Padapan ini untuk saya bersuara, gitu loh. Gitu. Ya. Berarti Dazul juga gue mau ungkapin nggak enak gitu ya? Dazul kan keluar dari bioskop juga? Justru saya punya teman hidup itu kan orang sini. Istri. Dia juga komplain. Istri. Kenapa takut? Mantan pacar dulu. Mantan pacar itu. Dia komen istri saya begini. Kok film Minang ceritanya Jawa semua ya dari awal sampai akhir gitu. Malah dia yang bangga ya. Malah jadi dia orang Jawa. Gitu. Dari dalam keluarga ini film itu, gua ternyata, bukan film muda. Iya, ini film kami, bukan film you. Gitu. Iya, katanya dia aduh, gua dikenalin nih budayanya udah gua nonton film, gitu ya? gua diajak nonton film Minang kan bangga kan? Iya. Ternyata nah ini film kampung gua katanya. Enggak, kata-kata yang sempat disampaikan ini. Gimana kan walaupun Jawa itu begitu-gitu lugu ya. Lugu dan polos, tapi tipenya dahsyat lah gitu. Ini ya, justru mempermalukan. Ini gue malu gua. Malu bos. Itu apa di dalam film itu nggak ada kontribusi orang Minang di dalamnya? Kurang minim saya lihat. Hah? Paling kontribusinya tuh saya lihat selama mereka syuting paling makan nasi padang pakai 12.000, paling itu aja paling kontribusinya. Ya harusnya dia diajak pihak IKM untuk meriset kan gitu. Kalau memang dia ngajak jangan nonton aja gitu. Ya. Harapannya awalnya gitu ada kali ya. Bang Andre itu kan di DPP itu kan tahu di setiap organisasi itu ada bidang kesenian dan kebudayaan. Oh nggak pernah diajak saya. Nggak kan di bidang. Saya ada kenal namanya orang-orang sana tuh mungkin Bang At misalkan gitu kan itu kan bisa diajak terusnya. Ini apa yang jadi ke Minang itu apa? Ya. Hanya menceritakan adat Minang, riweuh, repot, terus dikerjain sama keluarganya si Fajar ini yang benar-benar menuju pelaminan itu benar-benar. Jadi dari sinopsisnya nih udah pembohongan nih. Sinopsisnya apa ya? Sinopsisnya tuh ceritanya tuh adalah perbedaan budaya. Berarti sama kuat dong. Ya. Enggak, dalam film itu enggak ada perbedaan budaya. Dalam sinopsis itu berarti sama-sama kuat gitu. Kalau perbedaan budaya itu saling ini karena budayanya sama karena budaya ini berbenturan kayak selisih adat gitu kan. Itu kalau dalam sinopsisnya menceritakan perbedaan budaya. Ya. Tapi dalam film yang sesungguhnya tuh nggak ada cerita perbedaan budaya. Kita kan sama-sama mau tahu ini budaya itu apa sih, tolong bantu dong jelasin pendapat. Ya. Misalkan nih budayanya Jawa nih, di Jawa itu kerisnya tuh taruh di belakang. Ya. Di Minang di depan. Sini. Itu budaya kan gitu kan. Karena gara-gara itu dibikin konflik nggak masalah. Dibikin konflik, boleh, saya terima gitu kan. Ini budayanya itu adalah cerita yang kita euforia itu tuh harusnya cerita besar, sesuatu yang boom gitu kan. Tapi mempermalukan kita dan kita dianggap mempersulit dan ini saya nggak terima nih. Iya. Terus belum dia ngata-ngatain dari Jogja itu dia ngata-ngatain jauh banget kampungnya ini segala macam ya. Iya kan ada kan. Jadi gini, dengan cerita alur dia dari selama perjalanan itu Minang itu nggak penting. Itu seolah-olah. Iya. Jadi nggak perlu dikejar juga dan urusan kita adalah makan kayak lebih pentingin ngisi perut, lebih pentingin istirahat, lebih pentingin dengar musik dalam perjalanan ketimbang tujuan mengejar yang namanya pelaminan yang dimaksud. Jadi ini merendahkan sekali nih buat kita nih.
Iya. Jadi yang dia tuju itulah tidak penting. Nggak penting, mengejar wanita itu nggak penting, Mas. Nggak penting karena Apalagi dalam wanita perjalanan Minang. itu dia masih penting ziarah ke Masjid Cirebon dulu atau ke Masjid Kubang. Nah iya kan dia mengutamakan budayanya dia kan. Jadi budaya Minangnya di mana, Bos? Ini buat Bang Ivan seperti ini budaya Minangnya di mana? Iya. Gitu. Terus perbedaan budaya yang dimaksud di mana? Saya nggak melihat dalam film Iya, itu betul, gitu. Dan ini sentilan keras saya terhadap Bang Andre Rosiade. Juga saya mohon nih untuk jajarannya IKM juga dalam menerima dorongan kebudayaan ini, adain dong timnya yang paling selektif kayak Ya, kok kita ikut ini cocok nggak sih film ini ditonton bareng-bareng kan gitu? gitu. Orang Minang disuruh nonton film orang Jawa, kurang apa lagi coba? Iya. Pakai ada logo IKM lagi ya. Malu dong kita gitu kan. Dialognya 90% Jawa, dialog Minangnya 10% logat Jawa juga. Apa yang mau dibanggain coba? Iya. Saya yakin Bang Andre nggak tahu nih film ini. Saya terima kasih sih ada hiburan untuk ini. Tapi hiburannya kemarin tuh ada John Pandu juga ada kemarin. Bupati Solo, Bupati Solo hadir. Bupati Aing. Bupati Aing juga. Bupati Aing Saya hadir. sempat salaman sama beliau. Saya bilang salam dari Mas Brew gitu. Iya. Mana dia gitu. Dia lagi ada kegiatan gitu kan. Ada juga Pak John ya. pengusaha bisa. Pak John menyempatkan diri itu berharap ada tontonan luar biasa dari kampung lo datang ya. Karena kan Bang John Pandu juga dengan Bang Andre kan orang satu circle kan mereka kan itu. Jadi ketika saya melihat itu tuh dari mulai awal udah diiris, itu uang capuy katanya gitu kan. Ini Pariaman dong, ini kayaknya nih gua banget nih. Berarti benar nih cerita artis Minangnya lagi viral tahun lalu itu yang menjadi salah satu catatan kiblat dalam menjalankan produksi film ini kan. Nah, tapi makin kesananya tuh semakin semakin dalam dan semakin tajam gitu. Nah, ini yang terjadi. Aduh, film ini nggak layak dikatakan film Minang. Saya mencatat nih beberapa kesimpulan yang harus saya bacakan juga di sini nih. Boleh nggak? Boleh ya. Saya terima kasih sama Bang Andre sudah memberikan hiburan kepada anggota dan pengurus IKM yang ada di Jabodetabek. Kesimpulan saya terhadap film-film kemarin itu adalah adat Minang yang kompleks ini, yang berbasis matrilineal ini, ternyata digambarkan dalam film ini secara culture-nya itu terlalu simplistik. Yaitu misalnya ya tadi bikin ribet, bikin riuh, terlalu simpel dan gak ada apa-apanya gitu. Jadi bikin hambatan simpel tapi nggak penting nggak penting dan bikin ribet. Ada sentuhan anggapan kalau Minang itu nggak penting gitu untuk dan film ini perlu tidak ada keminangannya dan tidak ada kearifan lokal kita budaya Minang, karena tidak ada namanya dialog ataupun pesan yang namanya bagaimana peran mama, bagaimana peran Bundo Kanduang ataupun seterusnya itu yang hal menggambarkan kebijakan orang Minang yang terpakai di Nusantara ini tidak ada dalam film ini. Gitu. Terus yang kedua itulah dialog itu menyinggung beberapa dialog itu antar tokoh Jawa dan Minang itu mengisyaratkan itu bahwa ya tadi bikin ngerepotin adat Minang ini. Ada dialognya juga banyak nyinggung gitu. Iya, dialog ada gitu kan. Nah, terus ini bisa terasa sangat ofensif bagi penonton yang memahami bahwa adat Minang yang berfilosofi, adat Basandi Sara, dasar Basandi Kitabullah itu tuh nggak terlalu ini ya. Nggak ada, bukan nggak terlalu ini. Gitu, nggak ada dalam. Nggak kuat lah gitu. Hanya keteguhan cinta buta doang yang seorang kesetiaan orang gadis Minang yang dipermainkan oleh si Fajar tadi. Hanya itu aja ceritanya. Yang dipermainkan orang Jawanya, orang Minang. Orang Minang dong, kan dia nggak penting, kan dia nggak penting. Tapi dikejar. Ya dikejar kan nggak dikejar tapi nggak penting karena ada hal-hal yang penting dalam perjalanan itu. Oh iya. AC yang nggak dingin jauh lebih penting daripada ngejar pelaminan. Iya. Gitu. AC yang nggak dingin jauh lebih penting kepada. Ada dialognya itu. Memang cari mobil ke bengkel AC dulu. Gitu. Terus makan atau perut yang lapar lebih penting daripada ngejar pelaminan. Terus badan yang hangat tiba-tiba lebih penting diinfus dulu di klinik, ditunda perjalanan daripada ngejar pelaminan. Dari mana menghargai Minangnya sini? Nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak dipentingin gitu. Terus itu ada juga beberapa terus
Saya takut nanti akan ada penonton tuh merasa bahwa budaya Minang itu hanya menjadi penghalang dalam membuat film-film cinta-cinta. Yang saya tahu dalam setiap film-film Minang itu, setiap petikan-petikan dialognya itu ada yang namanya kata-kata penguat. Yang saya tahu ya, memang nggak sepanjang saya kan ini nggak ada. Dibikin konyol, dibikin komedi, dibikin receh gitu loh. Konflik dibikin konyol juga. Iya betul. Dibikin gitu. Konflik harus yang serius dibikin konyol. Iya, benar. Gitu. Jadi segitu nggak diharganya gitu loh. Jadi ya kita mereview secara mengkritik ya. Nah, gitu itu yang terjadi. Lebih bagus film itu berarti Pang in Love. Jauh. Itu berkelas itu film. Kalau ada cari di YouTube, cari deh film Marwah. Itu cuma trailer doang. Jauh lebih berkualitas, Bang. Marwah. Cari di YouTube. Cuman belum diangkat aja. Karena udah kudu dibajak kan. Gitu. Jauh lebih berkualitas. Nggak ada kualitasnya itu film kemarin. Jadi apa pesannya buat pesan buat kalau buat yang berkarya di film ini, khususnya di Menuju Pelaminan ini, tolong dong kalau berkarya itu yang berkualitas lah. Ini kalau pengen ngundang IKM lagi. Nah, kalau mengundang, kami itu bukan organisasi receh. Iya. Kami itu besar, tapi jangan kecilkan kami dengan kualitas produksi yang kayak ginian gitu. Gitu. Ini di mata saya memang sorry ya gitu. Padahal PH di Padang Panjang itu yang garap Surosile sama Liam Laila itu keren ya. Iya betul. Harusnya itu tuh ya. Iya betul. Contoh kalau itu yang pertama. Yang kemudian saya juga berpandangan banget bahwa ini ketika ini didorong oleh hasanah kita, menyinggung kebanggaan kita, jangan terkesan gak dihargain. Itu. Jadi logo di bioskop itu ada IKM juga. Logo di mobilnya itu ada logo IKM-nya. Di bioskop juga gitu. Iya. Iya. Di talase bioskopnya itu juga ada logo IKM. Sama. Berarti ada kontribusi IKM dong dalam film itu. Itu, jadi kayaknya sih IKM mengeluarkan duit sekian besar banyak hanya untuk dapat bisa nempelin logo. Ini yang saya lihat cuman. Oh gitu. Itu sampai di situ loh Desul. Banyak kecek, banyak salah. Kalau ada kata-kata kami nama nyinggung rasuenya, ayo maafan salah sengaja dan sengaja. Karena kebenaran milik Allah. Iya. Dan kejadian ini adalah kita sengaja. Tapi kalau berang rasanya kami minta maaf. Ya, kalau taraso batu kami rasanya diberikan masukan yang positif. Khususnya kepada kita namanya. Iya. Karena majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Bersama saya Dapan Mulifa dan Zulkadil Lebran di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.